selamat bertemu sekali lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita bawakan penyembahan ini. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji-Mu tahta-Mu, sembah dan puji-Mu tahta-Mu, sembah dan puji-Mu tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi Yesus, Yesus, kami puji, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji-Mu tahta-Mu, sembah dan puji-Mu tahta-Mu, sembah dan puji-Mu tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji-Mu tahta-Mu, sembah dan puji-Mu tahta-Mu, sembah dan puji-Mu tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan untuk hadir Tuhan di dalam kebaktian kami secara online. Tuhan berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan di dalam kami memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berserta kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan minta semua ini. Amin. Oke, mari kita jemaat Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan ada di tengah kita. Bila Allah ada di tengah kita, siapa yang dapat melawan kita? Haleluya. Tuhan ada di tengah kita, besar-besar Dia senangkan dan Dia
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, sungguh Engkau Tuhan berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau lah yang hidup, Kau yang menjaga kami Tuhan. Dan kami percaya bila Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, tidak ada satu apapun Tuhan yang dapat menyentuh kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami ingin mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk dengar sabda firman-Mu Tuhan. Mari berkati Tuhan pastor kami Tuhan, yang akan bawa kami dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, karena Engkau Raja atas segala raja, Tuhan yang berkuasa di atas dunia ini Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk semuanya. Amin. Salam semua keluarga besar LEC. Apa kabar kita semua? Dan saya percaya kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita, walaupun saya ada mendengar kabar bahwa ramai antara jemaat kita yang sakit, selsema, yang batuk, dan kita percaya kekuatan kuasa Tuhanlah yang memberi kesembuhan untuk kita, walaupun ada yang di Korintin, dan kita percaya Tuhan bersama dengan kita memberi tenaga yang baru, menyembuhkan kita daripada sakit penyakit yang kita alami. Dan saya percaya melalui doa-doa kita semua, doa-doa pendoa syafaat kita Gereja LEC tetap mendukung yang sakit di dalam doa, supaya Tuhan menyembuhkan kita semua di dalam pimpinan kuasa Tuhan sendiri. Dan sebelumnya saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan kita menaikkan doa kita, ucapan syukur di atas Tuhan senantiasa bersama, Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, sebentar hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman-Mu, menjadi makanan rohani bagi kami yang senantiasa haus dan lapar akan kasih berkat firman-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu menaikkan syukur di mana Tuhan telah memimpin keluarga besar LEC di dalam mereka menjalankan kerja mereka masing-masing, baik pun anak-anak yang belajar dari rumah. Tuhan telah memimpin mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik yang datang daripada kuasa Tuhan sendiri. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak berdaya Tuhan beri tenaga yang baru. Dan Tuhan, terima kasih pada hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Beri pengertian yang tajam bagi pribadi, baik pun jemaat yang sedang belajar akan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami tetap bersandar kepada perkataan firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, walaupun kami belajar kebenaran firman-Mu, walaupun tidak bersemuka, harus melalui rakaman, dan hamba-Mu percaya penyertaan kuasa Roh Kudus yang mampu memberi pengertian bagi jemaat yang mendengar. Terpujilah Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya bawa untuk kita, Ibrani 11 ayat 17 sampai yang ke-19. Ibrani 11 ayat 17 sampai yang ke-19 berkata demikian. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun keadaannya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dan pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ini. Saya akan membawa satu tema untuk kita pelajari, yaitu iman memimpin kita dari ujian kepada pujian. Iman memimpin kita dari ujian kepada pujian. Dan kita telah membaca teks ini, pasti kita tahu di mana cerita Abraham mempersembahkan anaknya Ishak.
yang ditulis penulis kitab Ibrani, dan kita pelajari apa pengertian daripada kebenaran firman Tuhan ini, di mana cerita ini mengajak kita untuk melihat betapa iman yang sungguh itu berhasil menjadikan suatu ujian berubah menjadi pujian. Dan kita pelajari firman Tuhan yang bertemakan iman memimpin kita dari ujian kepada pujian. Setiap pribadi kita akan dipimpin oleh iman kita menuju setiap ujian-ujian yang harus kita lalui. Kenapa setiap orang percaya harus diuji? Sebab itulah kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan perkataan kita, bukan mengandalkan rencana kita, tetapi kita telah dipulihkan, ditebuskan oleh darah Kristus, supaya kita mengenal siapakah Tuhan yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada 2 poin yang akan saya kongsikan untuk kita tentang iman memimpin kita dari ujian kepada pujian. Yang pertama, poin yang pertama, setiap orang beriman mengalami ujian. Ya, pasti kita akan bingung, pasti kita akan takut mendengar perkataan setiap orang beriman mengalami ujian. Mengapa harus orang beriman diuji? Mengapakah kita setelah menjadi orang percaya harus diuji? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di mana setiap orang percaya harus diuji. Iman kita harus diuji. Apakah kita benar-benar iman kita itu benar-benar hidup, benar-benar aktif dalam kehidupan kita? Setiap orang beriman mengalami ujian. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33, Injil Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dalam dunia kamu menderita. Di dalam dunia pengikut Kristus diuji. Orang-orang percaya diuji. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu." Ini pesan Tuhan Yesus kepada setiap pengikutnya. Sewaktu kita diuji, sewaktu kita mengalami ujian dalam kehidupan kita, kata Tuhan Yesus, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Orang percaya harus diuji menderita penganiayaan. Penderitaan murid Yesus yang mereka alami sebagai penderitaan yang menimpa semua orang beriman. Penderitaan yang murid-murid Tuhan Yesus lalui akan menimpa, menguji setiap orang-orang percaya zaman sekarang ini. Apabila kita tahu kita adalah pengikut Kristus, iman kita akan diuji. Di mana Tuhan Yesus mengumpamakan penderitaan para murid waktu itu seperti sakit beranak. Pasti perempuan tahu, setiap ibu-ibu yang telah melahirkan anak mengalami kesakitan yang amat sangat. Boleh dikatakan 50-50, hidup atau mati, sewaktu mereka melahirkan anak. Sesudah mereka melahirkan anak, pasti mereka akan merasa kekuatan yang luar biasa setelah mereka melihat anak mereka sendiri.
mereka akan mengalami sukacita yang besar setelah mereka melalui ujian sewaktu mereka sudah bersalin. Begitu juga yang dialami sebagai orang percaya. Iman kita diuji, baik melalui ujian iman maupun melalui ujian badani kita, yang harus kita rasakan setiap hari kehidupan kita. Firman Tuhan ini, Abraham bapa orang beriman diuji, yang terdapat dalam Kejadian 22 ayat 1-4. Kita boleh lihat dalam firman ini, di mana kepercayaan Abraham diuji. Iman dan penyerahan Abraham kepada Allah diuji seberat-beratnya. Apabila kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 1-4, di mana Allah meminta kepada Abraham untuk melakukan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat, yang tidak mungkin harus dilakukan. Perkara inilah yang diuji oleh Allah kepada Abraham sendiri. Iman Abraham diuji. Allah meminta kepada Abraham untuk melakukan sesuatu sama sekali bertentangan dengan akal sehatnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam kisah Abraham ada 3 ujian iman yang besar yang Abraham lalui. Yang pertama, panggilan untuk memisahkan dirinya dari bangsa dan tanah airnya. Ini panggilan Abraham yang pertama, supaya memisahkan dirinya dari keluarganya, bangsanya, tanah airnya, yang terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ujian kepada Abraham, sebab Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, iman Abraham diuji oleh Allah. Di mana Abraham pindah dari tanah kelahirannya disebabkan perintah yang menguji Abraham dari Allah. Dengan perintah ini ia diuji, apakah ia mencintai tanah kelahirannya, dan apakah ia sanggup meninggalkan semuanya dengan rela untuk pergi mengikuti Allah. Ini yang terjadi, ujian yang sangat berat yang Abraham alami, yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tuntutan Allah kepada Abraham untuk mempercayai Allah. Untuk mempercayai Allah itu satu perkara yang sangat berat. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham, dia harus akur dan tunduk kepada perintah Allah. Apapun yang Allah suruh dia lakukan, Abraham harus tunduk dan mengikuti perintah Allah. Dan yang ketiga, perintah untuk mempersembahkan Ishak, putra yang dijanjikan Allah itu. Hanya satu-satunya pribadi yang bernama Ishak, putra yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham sendiri. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-24. Kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di tempat kita masing-masing. Di mana iman sejati semua orang percaya akan diuji. Sewaktu kita mengalami bermacam-macam tantangan, ingat apa yang terjadi
yang dilalui oleh Abraham sendiri. Abraham diuji dengan berat. Dan Allah mau pribadi Abraham harus memberikan bukti dari ketaatannya kepada Allah dan kepercayaan tanpa syarat kepada Allah. Mengapa harus sedemikian? Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita membaca daripada semua teks kejadian yang terjadi kepada Abraham, di mana Abraham telah melewati api ujian yang paling dasar di dalam kisah Abraham, di mana Abraham melalui tekanan yang paling berat dan menanggung tanggungan yang paling sulit. Sewaktu saya membaca kisah Abraham, ujian yang sangat berat yang dia lalui, disebabkan Allah sangat percaya dengan pribadi Abraham. Karena iman Abraham yang taat. Oleh karena iman Abraham taat, Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, yang dijanjikan Allah untuk pribadi Abraham. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Jika kita beriman, maka ketaatan itu tidak dapat dipisahkan daripada iman kita. Perkara inilah yang ada dimiliki oleh Abraham sendiri. Abraham beriman dan Abraham taat kepada perintah Allah. Sebab itu kita pelajari kunci kekuatan yang dimiliki oleh Abraham sendiri, yaitu iman Abraham adalah ia percaya kepada kesetiaan Allah, Sang Pemberi janji. Iman Abraham, ia percaya kepada Allah, Sang Pemberi janji. Iman Abraham tidak ragu akan janji Allah mengenai ahli waris kandungannya. Padahal istrinya tidak mungkin lagi memberikan keturunan, sebab umurnya sudah meningkat 90 tahun. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, iman Abraham diuji. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikannya keturunan. Ini keyakinan iman Abraham, bahwa Tuhan akan memberi dia keturunan yang dijanjikan Allah bagi pribadi Abraham. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila kita sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Setiap pribadi orang Kristen yang mengasihi Yesus Kristus, pasti kita akan diuji. Iman kita akan diuji. Ingat, kebenaran firman Tuhan mengajar kita supaya kita tahu setiap ujian yang kita lalui akan memberi satu kekuatan sukacita yang baru selepas kita melewati ujian. Penderitaan dan masalah lahiriah merupakan cobaan bagi iman kita. Sewaktu kita sakit, sewaktu kita dalam kekurangan, sewaktu kita dalam kemurungan, sewaktu kita dalam bermacam-macam perkara yang menekan kehidupan kita, penderitaan dan masalah lahiriah merupakan cobaan bagi iman kita. Penderitaan itu dimaksudkan sebagai ujian. Seperti emas dimasukkan ke dalam perapian supaya dapat dimurnikan, dibentuk lebih baik lagi.
dengan cara si pembentuknya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang percaya harus menghadapi semuanya ini dengan sukacita. Sewaktu kita diuji, ingat kebenaran firman Tuhan. Orang percaya harus menghadapi semuanya itu dengan sukacita. Di dalam Injil Matius 5 ayat 11 sampai yang ke-12. Injil Matius 5 ayat 11 sampai 12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dienaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Yang 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Harus kita bersyukur sewaktu kita melalui ujian. Sebab di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan. Kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Ini yang tercatat dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang ke-5. Kita boleh lihat dalam firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, iman memimpin kita dari ujian kepada pujian. Poin yang kedua, sesudah ujian ada pujian. Sesudah ujian ada pujian. Poin yang kedua, setelah kita melewati ujian, pasti ada pujian selepas kita melewati ujian. Ada pujian yang Tuhan berikan untuk kita. Abraham mendapat pujian, bapa segala orang percaya, yang terdapat dalam Roma 4 ayat 11. Abraham dapat pujian, bapa segala orang percaya. Orang Yahudi menganggap Abraham sebagai bapak mereka, sebagai pendiri agama mereka. Abraham adalah yang pertama yang dikatakan dibenarkan melalui iman, sehingga dia disebut bapa. Sebagai pendiri agama, orang Yahudi menganggap Abraham sebagai bapa mereka. Setiap orang dari bangsa apapun yang percaya kepada Allah dibenarkan dengan cara yang sama, dialami seperti Abraham. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, iman Abraham bukan sekadar di mulut, melainkan diwujudkan melalui ketaatannya. Abraham beriman dahulu, lalu melakukan sesuai imannya kepada Tuhan. Ini pribadi Abraham, di mana setiap orang percaya yang menang atas segala ujian akan menerima kemuliaan. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang percaya yang menang atas segala ujian akan menerima kemuliaan. Makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ingat, janji Allah bagi setiap yang menang yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 7. Makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesudah ujian ada pujian dalam kehidupan kita. Tidak akan menderita kematian yang kedua yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, ia tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini kebenaran firman Tuhan. Diberi nama baru di dalam sorga. Di dalam Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 2 ayat 17 berkata demikian, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nama kita ditulis di atas batu putih. Hanya kita yang menerima yang mengetahui nama baru kita, yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 17. Nama itu tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima namanya di atas batu putih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, namanya tertulis dalam buku kehidupan
yang terdapat dalam Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ingat, apabila kita diuji, ada pujian setelah kita melewati ujian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini, setiap ujian tidak melebihi kemampuan kita, yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di mana Roh Kudus penolong kita dalam setiap ujian, yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, iman memimpin kita dari ujian kepada pujian. Apabila kita melalui setiap ujian di dalam kehidupan kita, pasti kita mengetahui rahasia yang terjadi kepada Nabi Abraham. Dia dicobai bermacam-macam cara ujian yang diberikan oleh Allah bagi pribadi dia. Setiap orang percaya pasti akan melalui ujian dalam kehidupan kita. Apabila kita melalui ujian, ingat apa yang terjadi kepada Abraham. Dia taat kepada Tuhan, imannya tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak berganjak daripada ketaatannya dari mengikuti Tuhan Allah. Begitu dengan kita pada hari ini. Apapun yang sedang kita lalui, ujian demi ujian yang sedang menimpa kehidupan kita, orang lain tidak melihat ujian itu. Ingat kunci kekuatan Abraham, dia beriman kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia tunduk kepada perintah Tuhan. Maka Abraham menerima pujian dan orang Yahudi memanggil dia sebagai Bapa. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dan saya tidak melihat apa yang ujian yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Ingat kebenaran firman Tuhan. Setialah beriman kepada Yesus Kristus, taat kepada Yesus Kristus, bahwa Dia senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita melalui ujian, sewaktu kita sedang diuji, ingat Roh Kudus yang dijanjikan Allah hadir dan bersama dengan kita, memberi kekuatan, memberi kemampuan bagi kita, memberi kita tenaga yang baru, memberi pikiran kita cerdas, supaya kita tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberi kita jalan keluar melalui setiap ujian. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun kita berada, apapun kerja yang sedang kita lakukan, percaya saja kepada Yesus. Kesetiaan Abraham bukan di mulutnya, tetapi terletak di iman dan ketaatannya. Dan kerinduan saya kepada jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tetap beriman, taat kepada perintah Tuhan, tunduk kepada kuasa kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, mendorong kita semua tetap kuat sewaktu kita melalui ujian. Selepas ujian kita akan mengalami pujian yang datang daripada berkat-berkat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kehidupan kita. Salam semua keluarga besar LIC. Biarlah penyertaan Tuhan hadir dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Jadilah terang, jadilah pribadi yang membawa kekuatan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita pergi. Firman Tuhan sampai di sini. Salam daripada saya kepada kita semua. Biarlah berkat Tuhan tetap mengalir, memperkuatkan kita tetap taat bersama Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sampai di sini.